Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Mama Moza. Hai semua sahabat Mamos, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Kali ini saya akan berbagi resep pastel isi sayuran. Disimak terus ya cara pembuatannya sampai dengan selesai. Terima kasih. Di sini sudah saya siapkan 1 kilo kentang yang sudah saya kupas dan cuci, kemudian dipotong dadu, dan juga 1/4 kilogram wortel yang sudah saya potong dadu juga, dan ada 1 bungkus bihun jagung yang isinya 4 keping yang sudah saya rendam dengan air panas. Dan kalau nggak ada bihun bisa diganti dengan soun ya. Dan untuk bahan berikutnya di sini saya memakai 4 batang daun bawang yang sudah dicuci bersih. Kemudian ada 7 siung bawang putih yang ukuran sedang aja ya. Dan saya hanya menggunakan bawang putih untuk bumbu pastel. Di sini juga saya gunakan 1 sendok makan garam, setengah sendok makan gula pasir, dan 1 bungkus kaldu rasa ayam, dan 2 bungkus lada bubuk. Next, ini saya mau haluskan dulu bawang putihnya. Ini bisa diulek ya. Dan seperti ini hasilnya. Lalu kemudian saya mengiris daun bawangnya. Ukurannya standar aja, disesuaikan dengan keinginan masing-masing aja ya. Setelah persiapan bahan sudah disiapkan semua, ini bisa kita panaskan penggorengan, lalu beri sedikit minyak dan kita tumis bawang putihnya terlebih dulu. Ini ditumis sampai harum ya, dan sampai agak kecoklatan. Kemudian setelah tercium aroma harum, itu pertanda bumbu sudah matang. Ini bisa dimasukkan wortel beserta air rendamannya ya sekalian, karena ini air sudah bersih. Karena wortel yang paling keras, jadi dia dimasukkan pertama dan kita rebus sampai dia agak setengah matang. Kemudian bisa dimasukkan kentangnya yang telah kita saring dulu airnya ya. Dan jangan lupa untuk diaduk-aduk ya. Selanjutnya adalah boleh kita tambahkan garam, kemudian gula pasir dan penyedap rasa ayamnya. Juga lada bubuknya, ini kita masukkan aja. Kemudian diaduk lagi sampai merata. Dan kita rebus kembali sampai airnya agak menyusut. Dan setelah airnya agak menyusut, ini bisa dimasukkan ya daun bawang yang tadi sudah kita iris kecil-kecil. Kemudian diaduk lagi sampai rata. Dan setelah daun bawangnya masuk, ini nggak usah pakai lama, kita bisa langsung masukkan bihun yang tadi sudah kita rendam dulu dengan air panas. Dan untuk memudahkan pada saat dibolak-balik seperti ini, sebelumnya tadi bihunnya sudah saya gunting-gunting terlebih dulu. Jadi dia agak mudah dan enggak terlalu merepotkan ya ketika dibolak-balik.
Dan bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel Mama Moza, jangan lupa ya untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih. Nah, ini airnya sudah agak menyusut ya. Ini lanjut diaduk-aduk. Dan ini tadi setelah saya icip-icip, ternyata dia masih kurang garam. Dan saya tambahkan lagi 1 sendok makan garam dan 1 bungkus lagi penyedap rasa ayam. Dan jangan lupa diaduk-aduk lagi supaya merata. Oke, bahan isian untuk pastel sudah mantap rasanya. Ini sudah matang dan bisa kita matikan dulu api kompornya. Lanjut kita siapkan bahan untuk pembuatan kulit pastelnya. Di sini sudah saya siapkan 2 kilo tepung terigu, kemudian 100 gram mentega, ada 2 bungkus penyedap rasa ayam dan 2 gelas air. Ini air matang ya, dan yang hangat-hangat kuku aja, dan juga garam. Langkah berikutnya adalah air yang tadi sudah kita siapkan. Ini kita masukkan dulu per gelasnya 1 sendok makan garam. Dan kita aduk-aduk sampai garamnya larut. Jadi takarannya itu 1 kilogram tepung terigu, garamnya 1 sendok makan. Jadi ini karena saya mau bikin 2 kilo, jadi 2 sendok makan. Lalu kemudian siapkan wadah yang ukurannya agak besar, kemudian masukkan terigu yang sudah disiapkan tadi. Ini saya sekalian buat pesanan ya Bunda, jadi lumayan banyak bikinnya. Kalau Bunda di rumah ingin membuat percobaan dulu, bisa dipakai setengah dari resep ini ya. Kemudian lanjut masukkan 2 bungkus penyedap rasa ayamnya. Kemudian jangan lupa untuk diaduk-aduk ya supaya rata. Lalu kemudian ini saya mau cairkan dulu menteganya. Dan di sini saya juga menambahkan 3 sendok makan minyak goreng. Dan ini dimasak sampai seluruh menteganya ini lumer dan mencair. Nah, setelah mencair semua, ini bisa kita matikan api kompornya. Kemudian dalam kondisi masih panas, ini mentega cairnya langsung kita tuangkan ya ke dalam terigu yang tadi sudah kita siapkan. Kemudian diaduk-aduk. Dan mungkin Bunda bertanya-tanya ya, kenapa kok disiram dengan minyak panas atau dengan mentega panas? Ini adalah salah satu cara untuk supaya nanti kulitnya itu renyah ya. Dan tentu saja kriuknya itu tahan lama. Kemudian ini kita masukkan air sedikit demi sedikit. Kemudian diaduk lagi.
Nah, ini sudah hampir merata ya antara terigu dengan menteganya. Ini lanjut saya mau uleni aja dengan tangan. Tadi sebelumnya sudah saya cuci dulu ya tangannya, karena ini memerlukan tenaga yang cukup besar, jadi saya pakai tangan aja langsung untuk menguleni adonan kulit pastelnya. Dan ini saya tambahkan lagi 1 gelas lagi airnya, karena tadi kurang ya, masih terlalu kering. Jadi total penggunaan airnya 3 gelas ukuran besar. Dan kita uleni sampai dia kali seperti ini, sampai dia tidak menempel lagi di tangan ya bunda. Dan setelah selesai kita uleni, ini lanjut saya mau bulat-bulatkan terlebih dahulu sesuai dengan ukuran yang diinginkan ya. Dibulatkan sampai dengan selesai, dan ini saya mendapatkan 106 pieces. Dan ini kita istirahatkan dulu adonannya kurang lebih 30 menit. Dan setelah 30 menit, ini kulit pastelnya sudah siap untuk dicetak. Dan di sini juga saya menambahkan telur rebus ya untuk isiannya. Dan untuk mencetaknya ini saya masih menggunakan alat sederhana ya. Alat yang seadanya di rumah, yaitu kertas aluminium foil seperti ini. Kemudian adonannya ditaruh di tengah-tengah, atasnya dialasin lagi dengan plastik bening yang lumayan tebal. Lalu ini alat gilingnya saya menggunakan botol bekas sirup. Ini menggunakan alat seadanya di rumah, yang penting masih bisa dipakai ya, dan masih bisa diambil manfaatnya. Jadi kalau ada barang bekas di rumah jangan langsung dibuang ya bunda. Kalau misalnya masih bisa diambil manfaatnya dan bisa mendatangkan cuan, jangan buru-buru dibuang, oke? Setelah ukurannya sesuai dengan yang diinginkan, lebarnya, ini bisa langsung kita masukkan ya, 1 sendok makan atau secukupnya isian yang tadi sudah dibuat. Kemudian tambahkan telur rebus, dan ini bagian ujungnya kita lipat, ujung ketemu ujung. Nah seperti ini ya, jadi membentuk setengah lingkaran. Kemudian ini bagian pinggirannya dipelintir supaya dia cantik dan rapi. Dan memang untuk proses pembuatan pastel ini cukup menyita waktu ya, dan memerlukan ketelatenan, karena memang harus satu-satu dipelintir seperti ini, karena saya masih pakai cara manual dan tidak pakai cetakan. Dan setelah semua selesai dicetak, ini bisa langsung kita goreng. Lanjut kita panaskan aja minyak goreng. Ini saya pakai ukurannya lumayan banyak ya, karena nanti supaya bisa menampung banyak pastel juga, dan penggorengannya itu bisa maksimal hasilnya. Dan tips untuk menggoreng pastel ini dilakukan dengan api kecil aja, dan dimasukkan dalam minyak yang masih hangat-hangat seperti ini. Jadi biar dia bagus ya, kulit bagian luarnya nggak bolong-bolong. Jangan lupa untuk dibolak-balik supaya dia matangnya merata, dan jangan terlalu lama setelah dimasukkan ke minyak ya. Itu bisa kita balik, jangan menunggu dia coklat.
Proses menggorengnya ini sangat memerlukan ketelatenan karena digoreng dengan api yang sangat kecil, jadi supaya itu matangnya merata ya. Kalau dengan api besar nanti dia akan jelek bagian kulit luarnya. Nah, setelah warnanya agak kuning kecoklatan seperti ini, pastel sudah matang dan sudah siap untuk diangkat, lalu ditiriskan. Menggorengnya itu kurang lebih 15 menitan ya. Pokoknya kalau kelihatan sudah coklat keemasan seperti ini, itu bisa kita angkat dan dia sudah matang sempurna. Dan seperti inilah hasilnya, pastel isi sayuran ala Mama Moza. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu setia menonton sampai dengan akhir. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk dicoba di rumah ya Bunda.